Halo, selamat jumpa lagi di mata pelajaran bimbingan konseling part 3 untuk kelas 11 SMA SMK dengan Ibu Vera Lai. Adapun tema pembelajaran bimbingan konseling kita kali ini yaitu dampak handphone di kalangan remaja. Tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dampak positif dan negatif bermain handphone atau media sosial. Apersepsi. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Pengertian, apa sih itu handphone? Handphone adalah telepon genggam atau sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Dampak positif handphone di kalangan remaja. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Tentunya dengan handphone kalian bebas berkomunikasi dengan siapapun juga. Yang kedua, dampak positif yang kedua adalah menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Melalui handphone kalian juga bisa belajar perkembangan teknologi melalui YouTube, melalui Google, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampak positif handphone bagi kalangan remaja yaitu memperluas jaringan persahabatan. Makin banyak teman, makin banyak sahabat. Dampak negatif handphone di kalangan remaja. Ada banyak dampak negatif handphone di kalangan remaja. Cuman kita akan belajar 4 hal saja. Yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Terlalu banyak bermain handphone akan mengganggu perkembangan biologi bahkan psikologi anak. Yang kedua, efek radiasi. Terlalu banyak bermain HP itu efek radiasinya kurang bagus untuk perkembangan otak kalian. Lalu yang ketiga, rawan terhadap tindakan kejahatan. Biasanya kalangan remaja menjadi sasaran empuk bagi penjahat untuk merampas handphone milik kalian. D. Pemborosan. Karena sedikit-sedikit kalian membeli kuota untuk main game, untuk belajar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tips yang kita harus belajar dalam menggunakan handphone. Yang pertama, jangan menggunakan ponsel atau handphone selama 90 menit sebelum tidur. 2. Nonaktifkan ponsel di malam hari atau setidaknya mematikan sinyal ponsel dengan mengaktifkan mode pesawat. 3. Hindari paparan sinar biru dari ponsel yang dapat mengganggu tidur. Paparan sinar di layar ponsel bisa diatur agar tidak terlalu terang. Yang keempat, cobalah hentikan kebiasaan atau keinginan terus-menerus memeriksa
ponsel kalian. 5. Jangan letakkan ponsel di tempat tidur kalian atau bahkan di bawah bantal. 6. Bisa juga menggunakan aplikasi yang dapat mencatat berapa banyak waktu yang sudah kalian habiskan untuk menggunakan ponsel. Yang ketujuh, cobalah detox digital, yaitu gunakan beberapa hari tanpa mengecek ponsel. Misalnya pada saat kalian libur, usahakan tidak usah mengecek ponsel kalian. 8. Fokuskan diri pada rutinitas lain, seperti membaca buku, dan meditasi, atau bermain dengan teman-teman yang lain. 9. Pikir lagi, seberapa penting Anda membuka ponsel sebelum tidur. 10. Setiap kali merasa penggunaan ponsel telah berdampak negatif, sadarkan diri kalian dan lakukan tips 1-9 tersebut. Kegiatan peserta didik atau aktiviti peserta didik. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mencari informasi tentang cara yang bijak dalam penggunaan atau pemanfaatan smartphone di kalangan remaja. B. Peserta didik diminta membuat daftar manfaat positif dan negatif dalam penggunaan smartphone atau medsos di kalangan remaja. Oke, di gambar handphone ini kalian bisa membaca ciri-ciri anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget atau handphone. Akhirnya selesailah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan lebih bijak lagi di dalam menggunakan handphone kalian. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini.